Di video ini kami fokus membahas mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Langsung kita bahas. Soal nomor 1. Anda adalah seorang penata dan pengelola layanan operasional di instansi Anda. Pimpinan memutuskan menerapkan sistem teknologi baru dalam operasional harian. Sejumlah pegawai senior di tim Anda terlihat enggan beralih ke sistem baru karena sudah nyaman dengan cara kerja lama. Tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan agar implementasi perubahan ini berjalan lancar? A. Memaksa seluruh pegawai senior segera menggunakan sistem baru dengan ancaman sanksi jika mereka menolak. B. Memberikan pelatihan dan penjelasan mengenai manfaat sistem baru, serta mendampingi pegawai selama masa transisi. C. Membiarkan pegawai senior tetap memakai cara lama agar pekerjaan mereka tidak terganggu oleh perubahan. D. Menunda penerapan sistem baru hingga semua pegawai benar-benar siap agar menghindari kegagalan. E. Meminta atasan untuk menunjuk orang lain saja yang mengurus implementasi sistem baru tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan pelatihan dan penjelasan mengenai manfaat sistem baru, serta mendampingi pegawai selama masa transisi. Karena langkah terbaik dalam mengelola perubahan adalah melibatkan dan mendukung pegawai melalui proses transisi. Dengan memberikan pelatihan dan menjelaskan manfaat perubahan, pegawai senior dapat memahami alasan perubahan. Soal nomor 2. Anda adalah seorang operator layanan operasional. Suatu pagi, Anda menerima 2 tugas mendesak sekaligus. Satu dari atasan yang meminta laporan selesai dalam 2 jam, dan satu lagi dari rekan unit lain yang membutuhkan bantuan segera karena masalah operasional. Keduanya penting dan membutuhkan perhatian cepat. Apa yang akan Anda lakukan terlebih dahulu untuk mengatasi situasi ini? A. Mengerjakan tugas dari atasan terlebih dahulu dan mengabaikan permintaan rekan kerja, karena perintah atasan harus diutamakan. B. Segera menginformasikan atasan tentang 2 tugas mendesak tersebut dan mendiskusikan skala prioritas, sambil mencari cara agar kedua tugas dapat ditangani tepat waktu. C. Fokus membantu rekan kerja terlebih dahulu karena masalah operasional harus langsung ditangani, baru kemudian mengerjakan laporan atasan. D. Berusaha menyelesaikan kedua tugas secara bersamaan meskipun kualitasnya mungkin menurun karena terburu-buru. E. Menyerahkan salah satu tugas kepada rekan lain tanpa berkonsultasi dengan atasan, agar beban tugas Anda berkurang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Segera menginformasikan atasan tentang 2 tugas mendesak tersebut dan mendiskusikan skala prioritas, sambil mencari cara agar kedua tugas dapat ditangani tepat waktu. Karena dalam situasi tugas ganda yang sama-sama mendesak, langkah paling bijak adalah berkomunikasi dan menetapkan prioritas dengan jelas. Dengan melaporkan kondisi kepada atasan, Anda menunjukkan tanggung jawab dan mencari solusi bersama untuk menangani kedua tugas. Soal nomor 3. Sebagai pengadministrasi perkantoran, Anda bertanggung jawab memastikan prosedur kerja di kantor diikuti dengan baik. Pimpinan baru saja menerapkan prosedur arsip digital menggantikan pencatatan manual untuk meningkatkan efisiensi. Namun, Anda mendapati beberapa rekan kerja masih diam-diam menggunakan cara lama karena merasa lebih nyaman. Apa tindakan Anda dalam menghadapi situasi ini? A. Membiarkan saja rekan-rekan tersebut karena yang penting pekerjaan selesai, meskipun tidak sesuai prosedur baru. B. Menegur mereka dengan keras di depan pegawai lain agar jera dan segera beralih ke prosedur baru sesuai perintah. C. Mendiskusikan secara informal dengan rekan-rekan tersebut dan mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur baru. D. Melaporkan pelanggaran ini kepada pimpinan agar atasan menegur mereka secara resmi. E. Ikut menggunakan cara lama bersama rekan-rekan demi menjaga kekompakan dan menghindari konflik di lingkungan kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mendiskusikan secara informal dengan rekan-rekan tersebut dan mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur baru. Karena dalam mengelola perubahan, pendekatan persuasif dan suportif lebih efektif. Dengan berdialog informal, Anda dapat mengetahui alasan rekan enggan berubah lalu membantu mereka beradaptasi. Soal nomor 4. Anda mendapati teman dekat sekaligus rekan kerja Anda menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi yang melanggar aturan. Teman Anda meminta agar Anda tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan karena kalian bersahabat. Bagaimana keputusan Anda dalam situasi ini? A. Mengabulkan permintaan teman Anda demi solidaritas, asalkan ia berjanji tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. B. Menasihati teman Anda untuk berhenti melanggar aturan, tetapi tetap merahasiakan kejadian itu dari atasan karena tidak enak terhadap teman. C. Menolak permintaan tersebut dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan teman Anda sesuai prosedur. D. Langsung menjauh dari teman Anda dan melaporkan perbuatannya kepada atasan agar ia jera dan menjadi contoh bagi pegawai lain. E. Tidak mengambil tindakan apapun, membiarkan saja karena pelanggaran tersebut dianggap kecil dan tidak terlalu merugikan pihak lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menolak permintaan tersebut dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan teman Anda sesuai prosedur.
karena pengambilan keputusan berintegritas mengutamakan aturan dan kepentingan organisasi di atas pertemanan. Melaporkan pelanggaran teman menunjukkan sikap tegas meski ada risiko secara personal. Soal nomor 5. Anda baru saja dipindahkan ke bagian departemen lain yang berbeda jauh dari tempat tugas Anda sebelumnya. Di lingkungan baru ini, cara kerja dan budaya timnya cukup berbeda dengan yang biasa Anda jalani. Apa yang akan Anda lakukan di awal masa penyesuaian di tempat baru tersebut? A. Tetap bekerja seperti di tempat lama dan berharap rekan-rekan di tempat baru yang menyesuaikan diri dengan gaya kerja Anda. B. Mempelajari cara kerja di departemen baru dan beradaptasi secara proaktif, termasuk bertanya dan berdiskusi dengan rekan kerja baru. C. Mencoba menerapkan metode kerja lama Anda di tim baru dengan harapan mereka mau mengikuti cara yang menurut Anda sudah terbukti berhasil. D. Fokus menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa banyak berinteraksi. Sambil menunggu, atasan memberikan arahan rinci tentang apa yang harus dilakukan. E. Tidak terlalu berusaha beradaptasi karena merasa mungkin suatu saat Anda akan dipindahkan lagi ke tempat lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mempelajari cara kerja di departemen baru dan beradaptasi secara proaktif, termasuk bertanya dan berdiskusi dengan rekan kerja baru. Karena kemampuan mengelola perubahan tercermin dari kesiapan Anda beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan proaktif mempelajari pola kerja dan berkomunikasi dengan rekan di departemen baru, Anda menunjukkan sikap terbuka dan fleksibel. Ini mempercepat proses penyesuaian dan membangun hubungan kerja yang baik. Soal nomor 6. Anda ditugaskan sebagai penanggung jawab pengadaan untuk sebuah proyek di unit Anda. Terdapat 2 vendor yang harus dipilih. Vendor A menawarkan harga lebih murah namun kualitas layanannya standar. Sedangkan vendor B menawarkan kualitas layanan sangat baik tetapi biayanya lebih tinggi dan melebihi anggaran. Anda harus segera memutuskan vendor mana yang akan dipilih. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memilih vendor A karena yang terpenting adalah menghemat anggaran, kualitas standar tidak masalah asalkan biaya rendah. B. Memilih vendor B karena kualitas adalah yang paling utama, meskipun biayanya melebihi anggaran yang telah ditetapkan. C. Menunda keputusan hingga mendekati batas akhir dengan harapan muncul vendor lain yang menawarkan kompromi harga dan kualitas. D. Mengevaluasi ulang kedua opsi, membandingkan manfaat kualitas versus biaya, dan mencari solusi. E. Meminta atasan langsung saja yang memilih vendor agar Anda tidak disalahkan jika keputusan yang diambil ternyata kurang tepat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengevaluasi ulang kedua opsi, membandingkan manfaat kualitas versus biaya, dan mencari solusi. Karena pengambilan keputusan efektif memerlukan analisis menyeluruh atas alternatif. Opsi D menunjukkan Anda mempertimbangkan kedua aspek, kualitas dan biaya, dan proaktif mencari solusi optimal sehingga keputusan yang diambil seimbang. Keputusan seperti ini lebih bertanggung jawab daripada memilih hanya berdasarkan satu faktor atau melemparkan keputusan kepada orang lain. Soal nomor 7. Kementerian terkait mengeluarkan peraturan baru yang mengubah prosedur operasional di unit kerja Anda, dan aturan ini harus dijalankan mulai minggu depan. Petunjuk teknis belum jelas, tetapi tenggat implementasi sudah ditetapkan. Sebagai penanggung jawab unit, apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi perubahan mendadak ini? A. Menunggu instruksi teknis lengkap dari pusat, karena khawatir mengambil langkah tanpa petunjuk resmi yang detail. B. Segera mengumpulkan tim untuk bersama-sama mempelajari isi peraturan baru, mendiskusikan pemahaman sementara, dan menyiapkan rencana implementasi awal sembari berkoordinasi dengan atasan untuk arahan lebih lanjut. C. Mengabaikan dulu peraturan tersebut hingga ada instruksi yang lebih jelas, agar tim tidak bekerja 2 kali jika nanti petunjuknya direvisi. D. Melakukan perubahan seadanya dengan tergesa-gesa hanya demi memenuhi tenggat, meskipun tim belum memahami sepenuhnya alasan dan dampaknya. E. Melaporkan kepada atasan bahwa unit Anda belum siap dan meminta agar penerapan peraturan baru di unit ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Segera mengumpulkan tim untuk bersama-sama mempelajari isi peraturan baru, mendiskusikan pemahaman sementara, dan menyiapkan rencana implementasi awal sembari berkoordinasi dengan atasan untuk arahan lebih lanjut. Karena menghadapi perubahan mendadak memerlukan sikap proaktif dan koordinatif. Langkah pada opsi B menunjukkan inisiatif. Segera memahami perubahan bersama tim dan mengambil tindakan persiapan, sambil tetap berkomunikasi ke atasan untuk petunjuk lanjutan. Soal nomor 8. Anda bekerja sebagai petugas layanan operasional di kantor pelayanan publik. Tiba-tiba sistem komputer layanan online mengalami gangguan dan tidak bisa diakses pengguna. Belum ada informasi jelas tentang penyebab atau berapa lama gangguan akan berlangsung. Sementara banyak warga menunggu pelayanan. Apa langkah Anda dalam situasi darurat ini? A. Menunggu hingga tim-tim memberikan informasi lengkap tentang penyebab gangguan sebelum bertindak lebih lanjut. B. Segera mengumumkan kepada para pengguna bahwa sedang terjadi kendala teknis, memberikan alternatif solusi sementara. C. Panik dan mencoba berbagai cara secara acak pada sistem komputer dengan harapan sistem dapat kembali normal secepatnya. D. Membiarkan masyarakat menunggu tanpa penjelasan hingga sistem pulih,
karena khawatir informasi yang Anda berikan nantinya keliru. Menyalahkan tim T secara terbuka di depan para pengguna agar Anda tidak dipersalahkan atas gangguan tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Segera mengumumkan kepada para pengguna bahwa sedang terjadi kendala teknis, memberikan alternatif solusi sementara. Karena dalam situasi genting, keputusan tepat butuh tindakan cepat untuk mengurangi dampak masalah dan komunikasi jelas kepada pihak terdampak. Opsi B menunjukkan Anda sigap memberi informasi kepada masyarakat dan menyediakan solusi sementara, sehingga mengurangi kepanikan atau kekhawatiran pengguna. Soal nomor 9. Anda memimpin sebuah tim. Atasan menetapkan proyek perubahan prosedur operasional yang harus dijalankan tim Anda. Namun, salah satu anggota tim Anda secara terbuka menolak perubahan tersebut dan berusaha memengaruhi rekan lain agar tidak mengikuti prosedur baru. Apa tindakan Anda sebagai pemimpin tim untuk menangani situasi ini? A. Memberikan teguran tertulis kepada anggota tim tersebut dan segera mempertimbangkan mengeluarkannya dari tim karena menghambat program perubahan. B. Mengabaikan saja sikapnya dengan harapan anggota tim lain tetap fokus menjalankan perubahan, sambil melaporkan perilaku negatifnya kepada atasan. C. Memanggil anggota tim tersebut secara pribadi untuk mendengar alasan dan keberatannya, lalu menjelaskan tujuan serta manfaat perubahan. D. Mengonfrontasinya dalam rapat tim dan membantah pendapat-pendapatnya di depan anggota lain agar pengaruh negatifnya hilang. Menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada bagian SDM untuk menegur atau menghukum pegawai tersebut, sehingga Anda tidak perlu terlibat langsung dalam konflik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memanggil anggota tim tersebut secara pribadi untuk mendengar alasan dan keberatannya, lalu menjelaskan tujuan serta manfaat perubahan. Karena menghadapi resistensi perubahan sebaiknya dengan komunikasi dan empati. Dengan berdialog empat mata, Anda menunjukkan penghargaan terhadap pandangannya dan bisa mengidentifikasi akar keberatannya. Soal nomor 10. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif dan sistematis? A. Mengidentifikasi dengan jelas masalah yang dihadapi atau tujuan yang hendak dicapai sebelum mencari solusi. B. Langsung memilih tindakan yang paling cepat agar masalah segera tertangani, tanpa menganalisis situasi terlebih dahulu. C. Mengumpulkan sebanyak mungkin alternatif solusi secara acak tanpa perlu memahami inti permasalahannya. D. Segera menetapkan pilihan berdasarkan firasat atau insting awal saja, dengan asumsi intuisi pasti tepat. Menunda pengambilan keputusan selama mungkin dengan harapan masalah akan terselesaikan sendiri seiring waktu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi dengan jelas masalah yang dihadapi atau tujuan yang hendak dicapai sebelum mencari solusi. Karena langkah awal yang benar dalam pengambilan keputusan adalah memahami apa yang hendak diselesaikan. Dengan mengidentifikasi masalah atau tujuan secara jelas, Anda dapat menentukan arah pengumpulan informasi dan kriteria solusi. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.